Mahasiswa di berbagai daerah terus menyuarakan tuntutan perbaikan ekonomi Indonesia. Di Yogyakarta, mahasiswa berkumpul di titik nol kawasan Malioboro meminta pemerintah menerapkan efisiensi anggaran dengan mengkaji program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Perihal mengenai pemberhentian total program makanan bergizi gratis dan juga koperasi desa Merah Putih. Program-program ini tidak memiliki dasar, yang pertama, dan yang kedua, output yang diterima oleh masyarakat itu kurang jelas. Realitas yang terjadi di lapangan kita temukan bahwa 20% dana pendidikan yang dialokasikan dari APBN banyak digunakan untuk membiayai program makanan bergizi gratis. Sementara sekelompok mahasiswa di Makassar juga mempertanyakan keterlibatan TNI dan Polri dalam program makan bergizi gratis. Kami melihat ancang-ancang dari pemerintah melalui pengesahan undang-undang Polri untuk menjadikan dua instansi besar, yaitu militer dan polisi ataupun Polri, untuk menjadikan tameng melindungi program MBG ini. Mahasiswa di Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya juga menggelar unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi. Tak hanya terkait program MBG dan Kopdes Merah Putih, mahasiswa ingin pemerintah menurunkan harga BBM dan kembali menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tujuannya untuk menguatkan stabilitas ekonomi Indonesia. Juru bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bahtra Banong menyatakan pemerintah sangat responsif dan terbuka menerima kritik. Ia bilang pemerintah sudah bergerak cepat memperbaiki nilai tukar rupiah yang sempat melemah. Tuntutan tersebut sebetulnya jauh sebelum teman-teman menyampaikan itu, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada kementerian lembaga dan juga kepada para kepala-kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran, jangan melakukan pemborosan, dan Pak Prabowo konsisten di situ ya. Semenjak beliau berkampanye jauh sebelum jadi presiden, ini selalu disampaikan bahwa APBN kita terlalu besar kebocorannya, maka ini harus diperbaiki dengan cara melakukan penghematan dan efisiensi tentunya ya kalau kita lihat, dan itu dipraktekkan. Sebelumnya, demo mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi ini telah berlangsung sejak Jumat 12 Juni lalu. Saat itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman bilang pemerintah terbuka terhadap kritik, tapi harus dibedakan dengan provokasi dan adu domba. Tim Liputan Kompas TV. Ya, bagaimana pemerintah perlu mengambil langkah untuk menjawab tuntutan mahasiswa untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Kita bahas bersama anggota Komisi 2 Fraksi Golkar Ahmad Irawan dan pengajar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti. Selamat petang Mbak Bivit. Selamat petang Mas Irawan. Selamat malam Mbak. Saya coba ke Mbak Bivit dulu. Ini kalau kita lihat para mahasiswa, nggak cuma di Jakarta, ada di Bandung dan sejumlah daerah, kembali melanjutkan atau mengeluarkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Dari sejumlah poin-poin tersebut, menurut Mbak Bivit, mana yang paling prioritas harus segera dijawab oleh pemerintah? Wah, susah juga memilihnya ya, karena memang semua persoalan itu penting sekali. Tapi barangkali yang sangat menggelisahkan dan langsung kena ke masyarakat pasti MBG ya. Karena nanti dampaknya itu kemana-mana. Jadi soal anggaran juga, termasuk anggaran pendidikannya mahasiswa kan juga. Tadi saya baru sidang di Mahkamah Konstitusi, persis membahas itu. Ada seorang saksi maupun ahli yang membicarakan dampaknya itu ternyata jauh sekali. Tapi tuntutan lainnya kan yang menarik juga, paling tidak yang hari Jumat itu ada yang paling nomor 5-nya itu adalah supaya Prabowo tidak mengelak terus dan memberikan jawaban atas segala tuntutan misalnya. Tapi saya kira itu, tapi semuanya saya setuju, koperasi desa Merah Putih dan banyak soal lainnya. Tapi kalau kita mulai ke yang satu dulu, karena pertama yang disebutkan oleh Mbak Bivip tadi adalah soal program MBG. Nah, sejauh ini kita sudah mendengar respon dari pemerintah, gitu ya. Anda sudah merasa pemerintah menjawab kegelisahan yang disuarakan oleh mahasiswa atau belum? Belum. Karena jawabannya kalau dari Kepala Badan Komunikasi, Kodari, dia bilang kan pokoknya jalan terus. Kita evaluasi tapi jalan terus. Padahal logika dasarnya justru ada permintaan untuk menghentikan karena kalau mau dievaluasi itu program harus berhenti dulu. Kalau enggak dia akan terus-menerus berputar dong. Padahal ini dananya besar sekali. Nah, tapi ngomong-ngomong soal ini, saya sebenarnya tadi ada satu yang saya rasa juga sangat-sangat penting. Saya kayaknya banyak banget yang pengen bilang semuanya prioritas tuh. Juga soal militerisasi.
Oke. Ya, maksudnya mahasiswa kan juga banyak sekali menyuarakan karena mereka juga langsung terdampak ya. Nah, itu juga saya kira harus jadi perhatian khusus tuh soal militerisasi, maksudnya masuknya militer di banyak sekali institusi sekarang ini. Mas Irawan, ini kan cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya nggak sehari dua hari, berlangsung sampai hari ini nggak cuma di Jakarta tapi juga sejumlah daerah. Tapi disampaikan oleh Mbak Bibip barusan, terutama salah satu poinnya adalah terkait dengan program MBG yang respon disampaikan oleh pemerintah tidak menjawab keresahan dari mahasiswa. Karena Bang Kodari bilang bahwa MBG tetap lanjut dan menurut Mbak Bibip itu tidak menjawab persoalan MBG yang ditangkap oleh mahasiswa. Pertanyaannya panjang juga, tapi yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut itu yang pertama terkait dengan maraknya aksi demonstrasi. Kalau terkait dengan hal tersebut, ini bisa kita katakan menunjukkan bahwa sebenarnya kebebasan berekspresi berpendapat itu negara telah memberikan jaminan gitu. Jadi ya silakan saja melakukan aksi demonstrasi sepanjang tertib, damai, aman, dan seterusnya terkait dengan hal tersebut. Itu satu bukti. Makanya kemudian banyak aksi demonstrasi, jadi suasana yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Nah, yang kedua, terkait dengan program makanan bergizi gratis tersebut, memang kalau tuntutannya adalah menghentikan itu tidak mungkin. Karena program makanan bergizi gratis ini adalah salah satu program yang dijanjikan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo pada saat pemilu. Itu justru yang menurut saya yang satu hal yang harus kita patut apresiasi, bagaimana seorang Presiden terpilih kemudian merealisasikan janji-janji politiknya. Nah, yang perlu bagi kami di parlemen misalnya, yang perlu kita lihat dari program makanan bergizi gratis ini adalah kaitannya dengan adalah perbaikan tata kelolanya, yang kedua adalah operasionalnya. Nah, dua hal ini yang menjadi concern bagi kami terkait dengan program makanan bergizi gratis ini. Tetapi dari sisi politik anggarannya, itu sudah menindaklanjuti sebenarnya apa yang kemudian menjadi tuntutan aksi demonstrasi tersebut, Bu Vivi termasuk, itu sudah ditindaklanjuti dari awalnya bahwa penerima manfaat dari program makanan bergizi gratis ini, seingat saya ya sekitar 82 sampai 84 juta itu telah dikoreksi turun menjadi sekitar 62 juta dari yang sebelumnya 300 something triliun itu sekarang sisa 268. Dan itu difokuskan kemudian untuk daerah 3T dan penerima manfaatnya dikoreksi juga dan menjadi prioritas misalnya ibu hamil, terus kemudian program stunting, anak. Tapi kalau saya melihatnya soalnya bukannya konsistensi Prabowo, tapi bersikeras-kerasnya Prabowo bahwa program ini pokoknya harus jalan. Makanya itu ada tuntutan kelima mahasiswa waktu hari Jumat tuh. Prabowo tolong dengar dong, karena ini sudah sedemikian besar kritiknya, masukannya. Sebab kalau kita bicara partisipasi saja, kan bukan cuma soal didengar kemudian dijawab secara normatif, tapi juga harus dapat respon sebenarnya apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau tadi penjelasannya adalah sudah mulai ada perubahan alokasi anggaran, tapi kami belum melihat betul dampaknya, apalagi itu yang sedang kami persoalkan di Mahkamah Konstitusi. Anggaran ini yang digunakan oleh MBG ternyata sangat besar dan dampaknya itu betul-betul tidak seperti yang digadang-gadang selama ini. Nah, itu sebenarnya yang membuat mahasiswa juga rasa-rasanya, saya menduga ya, kalau dari apa yang mereka narasikan, saya nonton ininya dari Kompas TV yang paling konsisten memberitakan, soalnya cuma Kompas TV, orasi-orasi mereka kelihatan sekali memang sudah banyak kajian, sudah melihat kondisi di lapangan, dan yang tadi saya lihat dari Persatuan Guru-Guru itu mereka memaparkan hasil survei yang mereka buat, yang ternyata memang tidak tepat sasaran MBG ini. Itu yang saya kira belum pernah diadres gitu. Diadresnya cuma oke, kami bekukan sekian SPPG, oke kami alokasikan dan seterusnya, yang sifatnya semuanya menurut saya normatif. Ya, itulah yang saya maksud tadi, bahwa persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Bu Vivi tadi itu adalah persoalan implementasi dari program tersebut. Salah sasaran, terus kemudian tadi dampak dan lain-lain sebagainya, itu yang kami tuntut terkait dengan governance-nya, karena ini adalah sumbernya adalah dari pajak rakyat itu sendiri. Nah, makanya terkait dengan hal tersebut, ini juga sesuatu yang harus dijelaskan kepada rakyat, kepada publik, bahwa
terkait dengan program makanan bergizi gratis, itu adalah program yang dijanjikan oleh seorang presiden terpilih dalam pemilu. Jadi meminta menghentikan itu sama dengan meminta presiden untuk ingkar terhadap janji-janji politiknya. Tapi kan yang disuarakan oleh mahasiswa tadi, Mas, ada mereka concern bahwa dana pendidikan yang harusnya 20% untuk pendidikan juga diambil untuk MBG. Betul. Itu yang disuarakan oleh adik-adik yang menjalani pendidikan. Betul. Kami sangat memahami hal tersebut. Makanya kemudian dalam narasi dan pendekatan teknokratik program makanan bergizi gratis ini itu dimasukkan dalam elemen dana pendidikan itu sendiri. Karena dana pendidikan itu kan sebenarnya ada banyak komponen di dalamnya, dan salah satu dari pilihan kebijakan, sekali lagi ini adalah pilihan kebijakan pemerintah bahwa dana pendidikan itu salah satunya kita fokuskan pada perbaikan gizi siswanya, bahkan sejak ibu hamil, terus kemudian anak-anak kecil, SD, TK, dan seterusnya. Tapi melihat sudah berhari-hari mahasiswa di jalan menyampaikan aspirasi, konsisten menolak MBG, apakah Anda merasa bahwa kebijakan dilakukan eksekutif itu benar-benar mewakili kebutuhan dari teman-teman yang sedang menjalani pendidikan? Tentu ini kan satu aspirasi yang bukan hanya kita yang mendengar, pemerintah mendengar, publik juga mendengar, semua mendengar aspirasi ini. Dan oleh karena itu berbagai hal kita lakukan tindak lanjuti dalam hal mengoreksi apa yang kemudian yang kurang-kurang sebelumnya. Dan saya justru melihat, ini pandangan saya, orang mungkin bisa berbeda, bahwa tuntutan tersebut, banyaknya aksi demonstrasi, justru saya melihat bahwa ini adalah karena adanya jaminan kebebasan berekspresi tersebut tadi. Terus yang kedua adalah, tentu loh Mas, nanti abis ini pulang ditangkap-tangkepin, itu yang terjadi Agustus soalnya. Nah itu kan beda lagi. Tapi kalau saya lihat sepanjang ada aksi demonstrasinya itu berlangsung secara aman, tertib, damai, ya saya lihat TNI Polri itu menjaga adik-adik kita itu melakukan aksinya dan baik. Tetapi kita kembali kepada substansi kritik tadi. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa program makanan bergizi gratis, jika tuntutannya adalah meminta menghentikan, itu sesuatu yang tidak realistis. Karena yang sekarang dipelototin begitu ya sama teman-teman mahasiswa tidak hanya MBG, tapi juga satu lagi program prioritas yang bahkan menggunakan anggaran daerah atau anggaran yang biasanya disalurkan pada daerah untuk membayar cicilan Koperasi Desa Merah Putih, begitu ya Mbak. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika sebenarnya program prioritas ini dianggap sebagai programnya presiden, prioritas untuk kebaikan semua masyarakat, tapi ternyata banyak yang menolak? Ya, jadi ya artinya kan begitu. Maksud saya kita juga kalau misalnya menganalisis secara ketatanegaraan bahwa seorang presiden atau orang yang dipilih secara elektoral harus mematuhi janjinya pasti. Tapi kalau ada feedback dari warga kan pemilihnya. Kalau pemilihnya ternyata merasa program itu tidak ada dampak yang positif dan malah merugikan, sangat boleh justru presiden yang baik akan mau untuk mendengar dan mengevaluasi. Nah, jadi Koperasi Merah Putih kan persoalannya juga sama, karena ternyata dipaksakan sampai juga memaksakan juga dalam konteks militerisasi tadi ya, karena kita tahu pemilihan manajer juga oleh TNI, pembangunan beberapa toko-tokonya Koperasi Merah Putih juga dilaksanakannya atau diawasinya oleh Babinsa dan lain sebagainya. Jadi saya kira yang terjadi di sini memang ada semacam, kalau istilah yang sudah banyak sekali kita diskusikan, politik komando dari presiden. Dia dengan keinginannya, ya kita paham memang Koperasi Desa Merah Putih adalah keinginan presiden, MBG adalah janjinya, karena itu dia insist gitu. Padahal secara teori, secara ketatanegaraan, secara pragmatik politik pun kita akan melihat bahwa justru presiden yang baik dia akan dengar feedback. Karena pada akhirnya si orang-orang yang harus dia layani adalah warga ini, salah satunya diwakili oleh mahasiswa. Saya nanti dijawab Mas Irawan, kami bisa kembali saudara tetap di Sapa Indonesia Malam. Silakan Mas Irawan. Jadi kalau saya sih ya seperti yang disampaikan tadi Prof. Bivitri, justru saya melihat bahwa aksi-aksi demonstrasi pada hari ini itu kan bagian dari partisipasi politik, partisipasi dalam hukum dan
pemerintahan dengan menyampaikan pendapatnya secara bersama-sama gitu. Dan itu adalah proses bernegara yang harus kita hormati. Tapi kaitannya dengan kemudian kita mengevaluasi program, yang paling tepat sebenarnya kalau saya melihatnya dalam aspek ketatanegaraan juga sebenarnya pada saat pemilu gitu. Pada saat pemilu di 2029 berikutnya. Artinya kalau kemudian program presiden pada hari itu dianggap tidak relevan, tidak bermanfaat dan lain-lain sebagainya. Ya. Kita harus menunggu sampai 2029. Nanti terlalu banyak korban dong. Memang negara demokrasi itu seperti itu. Kalau kita ingin mengevaluasi pemerintahan itu ya melalui pemilu dengan tidak kemudian kita memaksakan. Kan ini yang dievaluasi program ya sebenarnya. Programnya sudah dievaluasi, gitu. Programnya dievaluasi kaitannya dengan governance-nya, tata kelolanya, kemudian operasionalnya, kemudian anggarannya sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh publik terhadap pemerintahan saat ini. Oke, kalau memang eksekutif sudah menjawab menurut Mas Irawan ya, meski menurut Mbak Bibi belum begitu. Sudah sejak hari Jumat mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Jadi di DPR sudah bahas apa saja untuk menjawab tuntutan mahasiswa? Justru itu bagus gitu. Jadi ini adalah bagian dari tingginya kepedulian rakyat, masyarakat terhadap kemudian proses pemerintahan pada hari ini. Nah, yang dilakukan pada saat ini oleh pemerintah bersama dengan DPR, karena kita bicara kaitannya dengan siklus anggaran itu sendiri, maka DPR bersama pemerintah pada saat ini sedang membahas kaitannya dengan berbagai program pemerintah, termasuk dengan program prioritas presiden. Sebenarnya kalau kita bicara program prioritas presiden sebenarnya tidak hanya Koperasi Merah Putih atau makanan bergizi gratis, ada 3 juta rumah dan seterusnya, stunting. Jadi cuma yang menjadi fokus publik masyarakat pada saat ini adalah di dua program tersebut, dan di dua program tersebut juga telah dilakukan koreksi. Oleh karena itu sekarang politik anggarannya kita sedang mengkoreksi. Itulah kemudian dalam beberapa kesempatan kan Menteri Keuangan juga menyampaikan hal tersebut bahwa kita akan disiplin fiskal, terus kemudian mengkoreksi politik anggarannya dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kalau disimak proses teknokratik baik di internal pemerintah maupun apa yang sedang berjalan di DPR dan pemerintah sekarang ini, sebenarnya itu bisa memberikan jawaban bagi publik yang saat ini sedang melakukan aksi demonstrasi. Saya sebenarnya punya 2 catatan nih. Pertama, tadi apalagi dibicarakan teknokratis. Sebenarnya yang namanya kebijakan atau policy, dia akan bagus kalau seandainya dia bisa dikasih feedback di tengah. Dan kalau mau dihentikan oleh warga yang terdampak, harusnya bisa. Jadi kalau dikatakan kita harus menunggu sampai 2029, sebenarnya itu teori partisipasi yang keliru. Partisipasi politik itu kan tidak hanya 5 tahun sekali. Nah, di tengah-tengah cara berpartisipasi politik adalah dengan memberikan feedback ketika ada polisi yang sedang berjalan. Makanya kalau dalam teori kebijakan publik itu bagian dari lingkaran ya namanya ya, lingkaran pembuatan kebijakan itu ada yang namanya juga feedback dan kemudian perumusan kembali atau mungkin bisa juga dialihkan dan seterusnya. Jadi feedback ini harus diterima. Sekali lagi tidak hanya didengar kemudian disimpan, tapi dibahas dan si orang yang memberikan feedback itu harus mendapatkan jawaban. Nah, tapi yang kedua juga yang ingin saya soroti adalah menurut saya sebenarnya kan Mas Irawan adalah wakil rakyat nih, anggota DPR. Kalau saya sih ingin melihatnya dari perspektif yang partisipasi politik nih. Harusnya seandainya komunikasi antara kita rakyat jelata ini dengan para wakil kita lancar, sebenarnya bisa jadi kita nggak perlu demonstrasi. Saya kira itu sebenarnya juga poin yang kita harus soroti hari ini. Karena dari saya sendiri kan kita harus paham bahwa partainya Mas Irawan kan bagian dari koalisi. Ya makanya akhirnya kita seringkali seperti jawab-menjawab dengan pemerintah gitu. Saya kira itu juga ada korelasinya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah ketika warga ini keras, ada demo bukan hanya mahasiswa ya, demo yang sebelumnya, studi yang sebelumnya sudah banyak sekali, tapi nggak nyampe. Harusnya ya dalam logika partisipasi politik disampaikan juga ke DPR, kemudian DPR akan mengkritik pemerintah karena checks and balancesnya kan di situ. Nah tapi saluran ini yang macet menurut saya. Paling tidak ya itu tadi didengar, tapi nggak ada follow up. Akhirnya makanya menurut saya mahasiswa akhirnya turun ke jalan juga karena situasi politik yang seperti itu. Kenapa pasif komunikasi setidaknya dari legislatif kepada masyarakat sampai-sampai teman-teman mahasiswa harus turun ke jalan, Mas Irwan? Enggak juga sih guys. Saya kira enggak. Hal tersebut sebenarnya jalan sebenarnya.
jalan. Anda merasakan jalan nggak kira-kira Mbak? Saya enggak sih. Itu pendapat. Itu kan pendapat dari itu perspektif loh. Misalnya tadi perspektif dua hal tadi itu misalnya. Yang pertama adalah tidak hanya didengarkan, tapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Kan begitu tadi yang pertama. Nah itu makanya saya jelaskan bahwa sebenarnya tindak lanjut dari aspirasi tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Karena Dan itu koreksi anggarannya sangat signifikan. Dari catatan yang kita lihat Mas, mahasiswa itu menyampaikan aspirasi turun ke jalan, tidak cuma kali ini saja. Sudah beberapa kali. Artinya bagaimana eksekutif terutama legislatif, karena Anda dari legislatif, menjawab sejumlah kerisauan dari teman-teman mahasiswa. Sebenarnya kan proses ini bukan proses yang ada di DPR atau proses yang ada di pemerintah. Itu tidak berlangsung sekarang saja, tapi sudah berlangsung sebelumnya. Misalnya kaitannya dengan efisiensi gitu. Efisiensi itu dilakukan, meskipun kemudian setelah dilakukan efisiensi dan realokasi, kritik utamanya adalah terjadinya vertical imbalance gitu, kaitannya dengan dana transfer daerah. Gitu. Itu dikritisi. Kemudian kita mengeksplorasi lagi kaitannya dengan kebutuhan tersebut. Itulah tadi misalnya di MK tadi katanya ada sidang itu, saya sempat baca tadi salah satu kritiknya adalah kemampuan daerah dalam membayar gaji P3K atau honorer. Itu yang juga kami sudah bahas kaitannya dengan hal tersebut, dan karena itu adalah wewenangnya ada di pemerintahan daerah melalui APBD. Tetapi itu ada persoalan yang sebenarnya sudah lama gitu, tapi belum terselesaikan sampai sekarang, karena itu kaitannya dengan rekrutmen aparatur sipil negara yang bertahun-tahun terjadi. Terus kemudian yang kedua kaitannya tadi, ada banyaklah sebenarnya yang bisa dijelaskan kaitannya dengan hal tersebut. Tetapi yang kedua tadi terkait dengan check and balance gitu. Satu, ya mungkin saja pihak lain bisa memandang bahwa proses check and balance-nya itu tidak jalan. Tetapi misalnya kami termasuk misalnya partai pendukung pemerintah pun kami tetap berusaha untuk kemudian bagaimana terus juga mengingatkan pemerintah dan mengamplifikasi aspirasi publik itu di DPR. Tetapi bukan berarti bahwa saya menjawab seperti tidak ada masalah. Kita akui ada masalah, dan itulah yang kemudian dikoreksi dalam berbagai bentuk kebijakan. Salah satunya tadi itu kebijakan fiskal kita tadi itu tersebut. Kira-kira apa risiko terberat jika memang responnya pemerintah dianggap masih kurang menjawab tuntutan dari mahasiswa? Karena sebenarnya ada yang menarik juga, Kepala Staf Kepresiden Dudung Abdurrahman bilang itu boleh mengkritik tapi jangan ada adu domba. Jadi bagaimana Anda membaca respon tersebut? Kalau saya membacanya justru itu adalah framing dari pihak pemerintah untuk duluan memberikan frame bahwa sebenarnya mahasiswa ini ataupun orang-orang yang terkait dengan mahasiswa nanti akan dikatakan menimbulkan semacam penghasutan dan lain sebagainya. Ini adalah framing yang juga terjadi pada bulan Agustus 2025. Makanya saya bilang, kita mungkin demonstrasi sekarang dibiarkan, tapi nanti pulangnya mungkin ada yang dipecat dari kampusnya, mungkin ada yang ditangkap, karena itulah yang terjadi Agustus 2025. Bahkan sampai hari ini, saya minggu depan tuh harus masih ke Bali untuk jadi saksi ahli untuk salah satu orang yang ditangkap pada 30 Agustus 2025. Artinya kan perburuan itu tetap jalan. Nah, yang saya khawatirkan adalah itu kan seperti buruk muka cermin dibelah, ya. Ada masukan tapi bukannya merespon masukannya, tapi langsung ini adu domba nih segala macam gitu loh. Jadi kill the messenger. Nah, yang saya khawatirkan pemerintah terus menerus melalui kadang-kadang buzzersnya gitu ya, melakukan frame-frame seperti itu, langsung menuduh pecah belah, adu domba, antek asing dan lain sebagainya, tapi tidak menjawab benar-benar ini sebenarnya masalah di kebijakannya seperti apa. Kita malah dituntut untuk menunggu sampai 2029. Padahal framework untuk pemilu 2029 saja belum mulai dibahas. Undang-undang pemilu belum mulai dibahas loh di komisinya Mas Irawan sebenarnya, komisi 2. Nah, jadi itu juga yang saya khawatirkan, dan artinya kita hati-hati sekarang. Memang betul ditanya oleh Mbak Irna itu pas banget. Hati-hati untuk merespon kata-kata atau narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena banyak sekali frame yang diberikan yang akhirnya justru tidak menjawab persoalan sebenarnya. Mas Irawan, saya berikan kesempatan untuk menjawab. Jadi sebenarnya maksud dari Pak Dudun itu menyampaikan hal tersebut seperti apa?
Itu kan tanya Pak Dudung aja kalau itu. Tapi yang disampaikan oleh Mbak Bibip barusan bahwa merasa segala pernyataan yang malah dianggap denial ya, lebih tepatnya. Denial ya. Ya, nggak tahu kalau Pak Dudung. Tapi kalau kami Oke, tapi dari Komisi 2 deh. bukan di Komisi 2 aja, kami di parlemen lah, di DPR, bahwa orang berpendapat silakan aja. Orang melakukan aksi menyampaikan pikirannya secara lisan dan tulisan, silahkan saja, nggak jadi masalah gitu loh. Ya, tetapi yang kemudian proses dialog itu harus memang kita tujukan, memang kita mencari yang benar gitu, yang sekarang udah benar atau belum menurut Anda? Terus kemudian proses advokasi koreksi itu memang kita fokus pada kebijakannya, dan kita menghormati satu sistem gitu, sistem yang memang begitulah pemerintahan Republik kita berjalan gitu, bahwa seorang presiden elected bisa punya program itu, punya yang namanya partai pemerintah mendukung pemerintah, terus kemudian kalau ada yang salah dari kebijakan tersebut, rakyat punya hak dalam berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut, menyampaikan koreksi, usulan, aspirasi melalui demo, tulisan atau apa, silahkan kritik. Kalau itu rasional dan seterusnya, DPR bisa membaca, menyampaikan kepada pemerintah. Pemerintah kan juga bukan patung, mereka bisa membaca, bisa mendengar, dan seterusnya. Tapi tugas kami di parlemen adalah bagaimana mengawal politik anggarannya yang tertuang dalam APBN gitu. Dan bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat ya. Karena kan kalau itu harus. romantis. Soalnya ini normatif, masih normatif nih. Kita aja realitanya nggak begitu. Itu nggak normatif. Artinya kita jawab bahwa sistem kita tuh ya memang seperti itu yang kita harus jaga. Oke, kita tunggu nanti bagaimana kira-kira kelanjutannya. Terima kasih Mas Irawan, terima kasih Mbak Bibip telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, harga minyak dunia cenderung melemah, lalu kapan harga Pertamax akan turun? Ulasannya sesaat lagi. Tetap bersama kami.